saya Diasi Nur Indahsari. Saya bekerja di SMKNU Tulungagung. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Madiun. Hari ini, hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja. Mohon doanya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Desa ya saya. Iya. Oh, Mbak Irma ya. Ya. Ya, silakan duduk, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai layanan konseling individu pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Untuk prosesnya dilancarkan. Untuk konseling hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Kilma sudah mau hadir dan menyempatkan untuk proses layanan konseling individu pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya, Masih semangat? semangat. Sudah sarapan apa belum? Alhamdulillah sudah. Sudah kok suaranya ya sudah sarapan ya, sehat ya. Untuk ujian yang kemarin lancar? Alhamdulillah lancar. Ya, karena untuk persiapan prakrinnya gimana? Alhamdulillah sudah saya siapkan. Sudah ya, karena sudah kelas 11 ini semester 2 menginjak kelas 3 kan mau prakrin, jadi harus disiapkan matang-matang ya. Iya. Mau prakrin di mana rencananya? Mau prakerin di Kepatihan di PT Ekrustiku. Oh ya, berarti di tempatnya Bapak Anton ya, PT Ekrus. Dekat dengan rumah atau Ya, sedikit jauh. sedikit jauh ya? Iya, jadi nanti juga harus waktunya ya, biar agar tidak terlambat. Iya. Oke, seperti itu. Pada pagi hari ini kita akan melaksanakan konseling individu ya Mbak, seperti yang sudah kemarin kita sepakati. Jadi untuk Mbak Gilma tidak usah takut, tidak usah ragu, tidak usah merasa kalau nanti bercerita bagaimana untuk masalahnya atau asas kerahasiaannya akan dijamin. Jadi Mbak Gilma bisa mengutarakan masalahnya secara terbuka, secara aktif, secara jelas seperti itu, tidak usah takut ya. Insya Allah akan Ibu jamin untuk kerahasiaannya. Ya. Untuk tujuan konseling individu pada pagi hari ini agar masalah atau permasalahan ya yang Mbak Gilma hadapi itu bisa terentaskan dengan baik ya. Untuk prestasi belajarnya kemarin kan dari ada info dari Ibu Wali kelas dan ada beberapa guru-guru itu kenapa kok nilainya itu menurun. Ya, seperti itu. Jadi untuk tujuannya seperti itu. Untuk pelaksanaannya hari ini masih sama mungkin dengan konseling yang kemarin, tapi untuk tekniknya agak berbeda ya Mbak. Kemarin kan Ibu memakai teknik konfrontasi, untuk yang hari ini Ibu memakai teknik reframe, yang mana untuk perubahan ke arah yang lebih baik atau dari perilaku yang maladaptif atau perilaku yang negatif di diri Mbak Gilma akan kita ubah bersama-sama atau bersama-sama kita bagaimana ya, kita selesaikan ke arah yang lebih baik atau lebih positif seperti itu. Untuk waktunya masih sama, kita akan melaksanakan waktunya yaitu 45 menit ke depan ya. Iya. Mbak Ilma siap? Siap. Oke. Untuk kemarin itu ada aduan atau ada informasi begitulah ya, katakanlah wali kelasnya Mbak Gilma. Wali kelasnya siapa? Ica ya. Bu Ica itu matur atau bilang ke saya kalau ada salah satu siswanya yang
untuk beberapa bulan ini sering keluar masuk kelas seperti itu, terus prestasi belajarnya menurun. Apakah Mbak Kilmah merasa seperti itu? Mungkin Mbak Kilmah bisa menjelaskan sedikit mengenai permasalahan yang dihadapi oleh sampean. Ya Bu, saya Agak keras sedikit ya. Saya setiap pelajaran itu sering kali tidak mengikuti pelajaran, sering keluar-keluar kelas dikarenakan kelasnya itu kurang nyaman. Teman-teman gitu kayak rame sendiri gitu. Terus saya jadi gak bisa fokus dalam belajar dan itu saya memilih keluar Bu. Oke, berarti ada suatu saat di mana kelas itu ramai, seperti itu, terus Mbak Kilmah merasa tidak nyaman seperti itu ya. Pada saat itu ada gurunya atau tidak? Ada Bu, saya juga izin cuman saya lama buat kembali. Oh, berarti intinya sudah izin tapi tidak kembali seperti itu. Kemana kira-kira kok tidak kembali? Saya ke Izinnya? kantin. Oh, ke kantin. Iya. Sendiri atau bersama-sama teman mengajak? Saya sendiri, tidak mengajak. Oh, sendiri. Oke, selain itu mungkin ada masalah lain? Yang lain itu kurangnya perhatian orang tua, dikarenakan orang tua itu sibuk sendiri di rumah. Jadi mau saya ngapain itu orang tua tidak memperhatikan. Oh, jadi seperti itu ya. Itu untuk yang di rumah ya. Iya. Jadi Mbak Kilmah merasa tidak diperhatikan dengan orang tua dan akhirnya imbasnya sampean melampiaskannya ke sekolah. Iya. Ibu kerja apa? Ibu kerja di kantin. Oh kan, titip makanan seperti Iya. itu. Jadi kalau pagi mau masak atau bagaimana? Iya, setiap pagi masak. Setiap pagi masak. Kalau ayah? Kalau ayah kerja di swasta di Batu Malang. bukan di Batu Besuki. Oh, batu Iya, itu ya. Oh iya. Terus berapa bersaudara di rumah? Dua sampean anak Pertama. anak pertama ya. Nah, berarti memang berarti benar ya untuk yang disampaikan Ibu Wali kelas kalau beberapa bulan terakhir ini sampean katakanlah sering meninggalkan kelas saat pelajaran seperti itu ya. Dari masalah-masalahnya yang Mbak Kilmah rasakan ya kan. Mungkin untuk masalah-masalah yang sudah dialami Mbak Kilmah mungkin sudah ada ataukah sudah mempersiapkan apa yang ingin sampean lakukan untuk masalah ini. Mungkin sudah ada pandangan kah? Karena sudah kelas 2 jadi kan harus mungkin sudah ada pandangan ya atau bagaimana untuk merubahnya? Sudah ada atau belum? Ya, sudah. Sebenarnya saya sudah punya schedule untuk merubah perilaku saya yang kemarin agak sedikit teledor. Tapi dalam perencanaan saya itu ada sedikit berantakan karena pembagian waktu saya di rumah itu tidak sesuai ekspektasi saya. Keinginannya sebenarnya sudah ada ya, ingin merubah ke arah yang lebih baik, katakanlah seperti itu. Keinginannya merubah ke arah yang lebih baik itu sudah membuat jadwal pelajaran. Sudah. Ya, karena kemarin kita sudah melaksanakan bimbingan kelompok ya, kita sudah membuat project manajemen waktu itu sudah dilaksanakan dengan baik walaupun katakanlah memang semuanya itu tidak sesuai dengan fakta atau realitanya ya, tapi sudah Mbak Kilmah laksanakan dengan baik. Mungkin selain itu ada keinginan lain untuk merubah, mungkin ada pandangan lain untuk bukan menyelesaikan ya, tapi sudah ada keinginan saya seperti ini, ingin seperti teman-teman yang lain, mungkin bisa mungkin ada katakanlah ada keinginan untuk les atau bagaimana untuk meningkatkan prestasi atau seperti itu, mungkin sudah ada bayangan. Mungkin saya akan mengajak teman-teman saya kalau waktu pelajaran itu lebih fokus gitu Bu. Jadi saya mau bilangin ke teman-teman suruh diam, fokus sama pelajaran biar saya nggak lari-lari gitu Bu. Oh ya, jadi intinya sampean terganggu karena teman-teman yang lain tuh ramai saat pelajaran berlangsung. Iya Bu.
akhirnya sampai memilih untuk keluar kelas daripada untuk menegur teman seperti itu ya. Ya mungkin untuk seperti itu ya, untuk keinginannya mungkin ke depan mau menegur teman-teman seperti itu. Selain itu sudah membuat jadwal pelajaran, mungkin ada keinginan lagi. Mungkin itu saja Bu. Masih pandangannya masih itu ya. Nah, untuk keinginan-keinginan itu mungkin sudah ada usaha yang sudah dilakukan. Sudah pernah mungkin selain sampean keluar kelas, mengapa itu namanya? Bukan membolos, melampiaskannya keluar kelas, mungkin sudah ada usaha untuk di kelas itu seperti apa? Sudah ada usaha atau belum? Sudah ada usaha, seperti saya bangun lebih pagi agar bisa bersih-bersih rumah dulu, berangkat sekolah gak terlambat gitu Bu. Terus kalau yang keluar kelas itu sudah saya perbaiki. Kalau keluar melampiaskan ke sekolah itu tidak baik. Jadi saya tetap bertahan gitu. Oh ya, alhamdulillah berarti sudah ada kemajuan ya, maksudnya sudah berpikir kalau masalah yang sampai atau perilaku yang sampai lakukan itu memang kalau dilakukan terus-menerus itu tidak baik ya. Jadi usahanya sudah pernah mencoba untuk bertahan di kelas saat teman-teman ramai seperti itu. Tapi karena mungkin akhirnya pada akhirnya memutuskan untuk keluar kelas karena sudah tidak tahan. Ya. Mungkin untuk ada usaha lain? Usaha saya mungkin saya akan belajar lebih giat lagi, ketertinggalan saya meninggalkan kelas itu. Oh iya, bagus sekali. Jadi sudah ada usaha seperti itu mengejar nilai-nilai yang kemarin turun ya. Mungkin ada beberapa mapel, ada beberapa. Oh iya. Oke, untuk sudah menghubungi guru mata pelajaran tersebut? Saya sudah bilang ke wali kelas, katanya wali kelas mau dibilangin ke guru mapelnya. Oh, seperti itu. Jadi nanti lantarannya wali kelas ya Mbak? Iya. Seperti itu ya, bagus sekali. Tapi untuk ujian kemarin berjalan ya, maksudnya sampean bisa mengerjakan dengan baik? Alhamdulillah saya bisa karena saya sedikit mengejar pelajaran itu. Kalau mohon maaf saya boleh tahu kalau di dalam kelas mungkin ada pelajaran yang belum mengerti, sampean pernah bertanya atau menanyakan sesuatu yang tidak paham pada guru mata pelajaran tersebut? Jarang. Lah ya itu. Kemarin juga Bu Aisyah mengatakan seperti itu, kalau sering diam saja kalau ada pelajaran yang tidak dimengerti. Pada akhirnya saat ada tugas sampean mengumpulkannya Banyak yang salah. iya, banyak yang salah dan kadang malah tidak mengumpulkan. Jadi itu harus segera dikejar ya. Mungkin ada 2 atau 3 mata pelajaran yang harus sampean laksanakan karena mengingat sudah kelas 11 ya. Jadi untuk perilaku itu tadi ya, perilaku yang buruk, sering meninggalkan kelas, lalu sering ke kantin saat jam pelajaran, padahal kan ke kantin itu sudah ada waktunya ya Mbak ya, sudah ada waktunya yaitu pada saat jam istirahat ya. Nanti takutnya kalau teman-temannya itu jadi ikut-ikutan seperti itu ya. Tapi teman-teman tidak ikut ya, sampean sendiri. Jadi sampean di kantin makan sampai jam pelajaran Selesai. seperti itu ya. Itu kira-kira sudah dilakukan berapa kali? Sekitar sudah ada 3 minggu lebih. Sudah ada 3 mingguan lebih ya. Jadi sampean sudah paham ya perilaku yang katakanlah itu kan perilaku yang buruk ya. Jadi kalau dilakukan terus menerus, akibatnya akan berimbas buruk pada kita sendiri. Itu untuk usaha. Usahanya sudah dilakukan seperti itu. Nah, kan tadi dikatakan sudah melakukan usaha, yaitu apa saja tadi? Usaha agar bertahan di kelas. Iya. Mengejar ketertinggalan pelajaran. Ya, agak keras. Mengejar ketertinggalan Ketinggalan, pelajaran kelas, sama usaha
untuk bertahan di kelas sambil menegur teman-teman. Oh ya, selain itu sudah membuat jadwal pelajaran ya, atau manajemen waktu tadi, sudah membuat jadwal kegiatan di rumah sehari-hari. Iya. Mungkin sudah pernah mengevaluasi atau sudah pernah melakukan perbaikan. Sudah membuat, contohnya mungkin seperti membuat jadwal pelajaran. Iya. Tetapi tadi kan katanya tidak sesuai dengan fakta. Iya. Mungkin sudah pernah melakukan perubahan atau perbaikan ke arah yang mungkin lebih baik lagi. Masih belum, Bu, karena belum ada waktu Untuk melakukan itu, untuk yang memperbaiki jadwal-jadwal yang berantakan itu masih belum ada waktu. Oh ya, oke. Jadi menurut Ibu, alangkah baiknya untuk kegiatan-kegiatan atau jadwal yang sudah ditata itu tetap saja dilakukan sesuai jamnya. Mungkin untuk kalau pagi, bangun pagi, setelah itu sholat, mandi, Iya. membantu orang tua. Membantu orang tua itu ikut mengantar ke kantin atau Seperti membantu memasaknya itu membantu saja. masaknya itu saja. Setelah itu berangkat sekolah. Iya. Jadi menurut Ibu tetap saja ya kegiatannya itu dilakukan walaupun tidak sesuai, karena mungkin sudah direng-reng ya jamnya, jam mungkin jam 6 sampai setengah 7 itu membantu orang tua. Iya. Jadi setengah 7 sampai 6.30 sampai 6.45 mandi, setelah itu berangkat sekolah. Iya. Ya mungkin itu tetap bisa dilaksanakan untuk kegiatannya. Di rumah tidak ada yang lain ya yang membantu orang tua? Tidak ada. Tidak ada, hanya sampean. Iya. Mungkin untuk usaha, tadi kan sudah disebutkan usaha dan keinginan sampean ya Mbak. Iya. Efektif atau tidak menurut sampean? Kalau dibilang efektif itu masih belum, Bu. Cuman karena schedule perencanaan jadwal saya sehari-hari itu kan di luar ekspektasi. Jadi mungkin nanti akan saya ubah lagi, saya evaluasi lagi agar bisa dikatakan efektif begitu. Untuk jadwal kegiatannya. Iya. Ya, itu untuk keefektifan jam belajar ya Mbak ya. Iya. Mungkin Mbak Kilmas, Ibu pengen tahu untuk jam belajarnya itu malam atau pagi hari setelah sholat subuh? Ya itu, Bu. Karena jadwal pelajaran saya berantakan itu, belajar saya itu sesenggang saya. Oh, jadi tidak sesuai jadwal, semau sampean. Iya. Katakanlah kalau malam seperti itu senggang, berarti belajarnya malam. Iya. Padahal kadang itu kalau malam sudah merasakan ngantuk, capek, Iya. jadi kan kurang Fokus. Iya, kurang fokus dan kurang efektif. Jadi Iya. menurut Ibu, gimana kalau belajarnya itu pagi hari setelah bangun tidur begitu? Iya. Mungkin menurut Bisa. sampean? Bisa. Ya, pagi hari setelah sholat subuh begitu ya. Iya, Mungkin nanti bisa direalisasikan, Iya. dicoba terlebih dahulu belajar jam 5 atau belajar jam 5:30. Iya, setengah 6. Nggih. Iya. Mungkin bisa itu, mungkin nanti kan badan kan fresh ya bangun tidur setelah sholat, mungkin bisa dicoba itu Iya. untuk belajar pagi. Untuk keefektifan yang lain seperti usaha yang lain tadi, mungkin sudah efektif atau belum menurut sampean? Sama pelajaran saya di sekolah itu belum efektif juga, karena ya saya nggak pernah bertanya itu. Dalam pelajaran kalau ada yang dipertanyakan, saya tidak pernah bertanya tentang pelajaran. Oh, jadi kalau ada guru yang bertanya, mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum mengerti, sampai hanya diam. Iya. Diamnya itu kenapa? Karena takut atau Aku takut Iya. dengan gurunya? Oh ya, sama teman-teman, Bu. takut sama teman-teman. Kenapa kok takut? Nanti dikirain nggak bisa, tapi Oh. padahal emang nggak bisa, Bu. Padahal emang nggak bisa. Jadi ada rasa malu itu ya, Iya, bukan malu. takut, lebihnya pada malu, karena sebenarnya kan ya menurut sampean perilaku seperti itu kan tidak baik ya. Itu akan dampaknya juga ke diri sendiri kalau kita tidak tahu. Jadi ya lebih baik, alangkah baiknya kita bertanya saja agar merasa plong seperti itu ya. Tadi tahu, tidak usah merasa malu. Mungkin Mbak Gilma pernah suatu kejadian saat bertanya ditertawakan
mungkin pernah seperti itu? Pernah Bu. Oh pernah. Pernah. Kenapa itu ditertawakannya? Mungkin karena ada kalimat atau apa yang lucu atau seperti apa? Karena yang saya tanyakan itu sudah pelajaran yang lalu, teman-teman sudah tahu, cuma saya yang belum tahu. Jadi seperti itu. Iya. Jadi teman-teman sudah paham, Mbak Gilma belum. Jadi katakanlah ketertinggalan itu sampai yang tanyakan di hari itu, jadi sama teman-teman ditertawakan. Iya. Tidak usah merasa terkucilkan atau bagaimana, karena harapannya kita setelah melakukan konseling ini, Mbak Gilma akan menjadi lebih baik ya. Jadi untuk perilaku yang kemarin itu segera diubah. Mbak Gilma sudah ada pandangan seperti itu, sudah ada usaha yang ingin dilakukan ya, sudah mengerti efektif atau tidak kegiatan itu tadi. Lalu untuk kedepannya Ibu ingin Mbak Gilma itu merencanakan sesuatu usaha, merencanakan suatu kegiatan seperti itu. Kedepannya itu agar lebih baik seperti apa? Ibu ingin sampean menuliskan di lembar kerja ini. Nah, di sini ini bisa sampean tuliskan 6 menurut Mbak Gilma 6 cara efektif untuk meningkatkan prestasi belajar di sekolah. Karena sampai tadi sudah mengutarakan keinginan, sudah tahu usaha yang harus dilakukan dan sudah tahu efektif atau tidak. Jadi kedepannya Ibu ingin tahu planningnya sampean itu ke depan seperti apa. Bisa sampean tulis di lembar kerja ini, sampean tulis ada 6. Oke. Sudah Bu. Ya. Terima kasih. Ya, alhamdulillah baik sekali. Bisa Ibu bacakan ya, coba. 6 cara efektif untuk meningkatkan prestasi belajar menurut Mbak Gilma sendiri. Ini perencanaan kedepannya ya. Semoga sesuai dan dan bisa Mbak Gilma laksanakan ke depan sehingga perilaku yang kemarin itu buruk bisa bertambah baik dan bertambah baik lagi. Untuk yang pertama, meluangkan waktu untuk belajar. Jadi sesibuk apapun, katakanlah sesibuk apapun ya, di sela-sela waktu kegiatan diusahakan tetap belajar. Mencoba fokus dalam belajar. Mencoba fokus dalam belajar itu berarti saat Mbak Gilma belajar harus fokus, pikirannya tidak boleh terpecah ke mana-mana. Apakah selama ini untuk belajarnya Mbak Gilma masih memikirkan hal lain? Mungkin mungkin kita menatap buku, tapi pikiran itu tidak di buku itu. Mungkin seperti itu ya. Memikirkan apa kalau Ibu boleh tahu? Karena saya itu kalau belajar itu dekat saya handphone Bu. Jadi nggak fokus sama pelajaran, tapi fokusnya sama main handphone. Oh iya. Itu mungkin memang anak-anak zaman sekarang memang seperti itu ya. Tidak bisa lepas dari gadget atau dari handphone. Jadi mungkin menurut Ibu lebih efektifnya handphonenya disimpan terlebih dahulu, belajarnya yang diutamakan seperti itu. Nanti memang ada waktunya untuk belajar itu. Bermain handphone itu sekarang tidak apa-apa, malah diperbolehkan. Memang semua ini untuk zaman sekarang itu semua, jadi semuanya itu serba canggih, semuanya menggunakan teknologi. Jadi bermain HP itu memang sangat dibutuhkan, sangat dianjurkan, tapi mungkin ada porsinya. Saat belajar kita harus meninggalkan HP terlebih dahulu dan fokus ke pelajaran atau tugas kita. Untuk selanjutnya bertanya jika ada materi yang belum dipahami. Ya alhamdulillah. Jadi mungkin kedepannya harapan kita, harapan Ibu, harapan sampean, jika ada pertanyaan jika ada materi yang belum paham, Mbak Gilma bisa bertanya kepada guru, tidak usah malu dengan teman-teman. Ya. Menegur teman yang tidak
memperhatikan atau yang ramai sendiri ya. Mungkin ini karena kita harus gimana Mbak ya, etikanya juga harus kita laksanakan ketika pergaulan. Mungkin menegurnya dengan cara yang baik, dengan cara yang halus gitu. Mengajak teman-teman bekerja kelompok lah, ini sangat bagus sekali ya. Jadi mungkin bisa bertukar pikiran atau sharing. Bekerja kelompoknya tidak hanya saat ada tugas kelompok. Alhamdulillah. Ini sudah pernah dilaksanakan? Sudah Di rumah sampean atau di rumah teman? di rumah teman. Kadang pulang sekolah itu pulangnya masih nanti gitu. Mengerjakan tugas dan kelompok ini ya. Dan untuk yang terakhir menurut Mbak Gilma caranya yaitu belajar atau mengulang materi yang telah dipelajari itu di rumah ya. Mungkin untuk yang terakhir ini sangat efektif ya untuk mengulang pelajaran kembali, pelajaran tadi yang di sekolah apa diulang di rumah agar kita lebih paham dalam pelajaran tersebut. Ya, untuk planningnya ini sudah bagus sekali. Ibu harap sampean bisa melaksanakannya ke depan lebih baik lagi dan perilaku yang buruk dapat berubah menjadi lebih baik. Mungkin untuk konseling individu pada pagi hari ini sudah kita laksanakan tahap bertahapnya. Mbak Gilma sudah mengutarakan yang Mbak Gilma inginkan apa saja itu tadi, ingin mengubah jadwal belajar lebih baik. Usahanya juga sudah dilakukan dengan walaupun belum terlaksana dengan baik ya, tapi intinya sedikit demi sedikit sudah ingin dirubah. Keefektifannya juga sudah Mbak Gilma rasakan sendiri. Mbak Gilma sudah melaksanakan planning. Jadi untuk tahap-tahapannya rangkuman kita konseling individu hari ini sudah terlaksana dengan baik. Jadi intinya menurut Mbak Gilma apain hari ini ya yang kita dapat hari ini? Intinya saya akan bersungguh-sungguh untuk merubah diri saya agar untuk nilai akhir saya bisa lebih baik lagi. Ya, bagus sekali. Jadi konseling individu hari ini mengubah ya perilaku yang buruk menjadi lebih baik lagi. Bagaimana pesan konseling hari ini? Mungkin pada pagi hari ini Mbak Gilma merasakan apa yang sudah dirasakan? Alhamdulillah, konseling ini membuat saya semangat untuk merubah diri saya karena saya merasa ada dapat dukungan gitu Bu. Ya, alhamdulillah, terima kasih sekali. Mungkin itu ya yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah melaksanakan konsultasi pada pagi hari ini. Semoga ke depan tambah lebih baik. Amin. Mbak Gilma tetap semangat, sehat selalu. Amin. Ibu tutup ya. Sebelum tutup kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup. Doa mulai. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu ingin sampean menuliskan evaluasi ya. Evaluasi untuk konseling individu hari ini. Ya, ini ada beberapa refleksi bisa sampean isi hari ini. Ya, ini bisa sampean isi. Itu tidak akan mempengaruhi nilai rapot, tidak akan mempengaruhi hasil belajar sampean. Bisa sampean isi sesuai keadaan isi hati sampean setelah melaksanakan konseling hari ini itu bagaimana sampean isi pada refleksi itu dan angka kepuasan. Sudah Bu. Ya, terima kasih sudah sampean isi dengan baik. Oke. Sudah, Ibu rasa cukupkan hari ini. Ya, Bu. Ya, bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.